warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesehatan untuk dapat hadir di kelas pada pagi hari ini. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Andus Jumiati, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Administrasi Negara. Di sini kami kelompok 5 akan mendiskusikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajar Sari sebagai moderator. Saya Fatika Rinansati sebagai pembaca pertama. Saya Amanda Belia sebagai pembaca kedua. Saya Muhammad sebagai pembaca ketiga. Baik, pembaca pertama yaitu Fatika. Pada Fatika dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan tentang pengertian administrasi kepegawaian publik. Administrasi kepegawaian publik adalah pengelolaan kepegawaian negara yang mengkaji sebagai ilmu dan seni untuk mempelajari proses penggunaan tenaga manusia, dimulai dari penerimaan hingga pemberhentiannya, dan proses penyelenggaraan politik kepegawaian atau program kerja yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia yang digunakan dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, situasi problematika kepegawaian publik. Pegawai lebih banyak mengedepankan materi, uang, kekuasaan, dan jabatan saat bekerja, tanpa adanya upaya menunjukkan prestasi atau kinerja yang baik. Hal ini sudah berlangsung lama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pada masa Orde Baru, administrasi kepegawaian publik sangat kental dengan kekuatan politik dalam sistem korporatisme negara. Beberapa isu permasalahan kepegawaian pemerintahan. Yang pertama, rekrutmen. Melalui lelang jabatan yang dilakukan baik pusat, provinsi maupun daerah terkait aturan main dan transparansi dari proses rekrutmen terbuka yang dilakukan. Yang kedua, status pegawai honorer. Meliputi aspek kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang dapat mengakomodir kepentingan pegawai honorer. Yang ketiga, disiplin kerja pegawai pemerintahan terutama perilaku indisipliner ASN serta sanksi yang diberikan. Yang keempat, produktivitas ASN berupa penggunaan waktu kerja yang efektif dan optimalisasi pencapaian target dari program kerja yang telah dicanangkan. Dalam hukum kepegawaian terdapat unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Karenanya permasalahan tersebut akan dilihat dan dianalisis melalui aspek struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum dalam konteks kepegawaian adalah pejabat yang berwenang menghukum dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran sampai dengan proses memutus jenis hukuman yang sifatnya ringan dan sedang. Pejabat di lingkungan pusat mendelegasikan kewenangannya kepada departemen atau instansi di bawahnya. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya pembaca kedua akan dibacakan oleh Manda. Kepada Manda dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan tentang pelanggaran PNS. Yang pertama, terlambatnya masuk kantor tanpa alasan yang jelas dan masuk akal. Yang kedua, pulang kantor lebih awal tanpa alasan yang jelas dan masuk akal. Yang ketiga, selama jam kantor tidak melaksanakan pekerjaan atau keluar masuk kantor tanpa tujuan yang jelas atau tanpa tujuan kedinasan. Yang keempat, tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dan masuk akal. Selanjutnya, pembentukan karakter kepegawaian negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan bahwa seluruh calon pegawai negeri sipil diwajibkan mengikuti pelatihan dasar CPNS yang terintegrasi bertujuan yang pertama membangun integritas moral, yang kedua membangun kejujuran, yang ketiga untuk semangat nasionalisme dan kebangsaan, yang keempat membangun karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab guna meningkatkan profesionalisme PNS. Pelatihan dasar ini bertujuan untuk membentuk pegawai negeri sipil yang profesional, berkarakter, serta menguasai bidang tugasnya, sehingga mampu melaksanakan tugasnya secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, pembaca ketiga yang akan dibacakan oleh kepada Iqbal dipersilahkan. Selanjutnya yaitu Undang-Undang ASN. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
bertujuan untuk membangun aparat sipil negara yang memiliki integritas, profesional dan netral, serta bebas dari intervensi politik, bebas KKN, serta menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Adanya undang-undang ASN ini dapat menetapkan aparatur sebagai abdi negara yang melayani kepentingan publik, sehingga diperlukan birokrat yang profesional dan memiliki integritas serta memiliki kompetensi di bidangnya. Independensi dan tujuan utama ASN yaitu yang pertama, independensi dan netralitas atau dilindungi dari kepentingan politis dengan adanya sistem merit protection. Yang kedua, kompetensi atau dinilai dari ASN adalah kemampuan, keahlian, profesionalitas, dan pengalaman. Yang ketiga, kinerja atau produktivitas kerja. Yang keempat, integritas. Yang kelima, kesejahteraan. Yang keenam, kualitas pelayanan publik. Yang ketujuh, pengawasan dan akuntabilitas. Terima kasih sudah diberikan ke moderator. Baik, selanjutnya kasus penyalahgunaan jam kerja di lingkungan PNS. Yang pertama, pelanggaran jam kerja masih mendominasi kasus-kasus disiplin yang melibatkan para pegawai negeri sipil. Ketentuan jam kerja ini tertuang dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, Pasal 3 Angka 11. Yang kedua, pelanggaran ini dilakukan PNS baik di tingkat instansi pusat dan daerah. Pelanggaran tidak masuk kerja yang melampaui aturan jam kerja instansi menjadi pembahasan rapat antara Badan Pertimbangan Kepegawaian bersama Sekretariat Kabinet, Kejaksaan Agung dan Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi. Yang ketiga, terdapat 23 kasus disiplin PNS yang kebanyakan terlibat pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja. Dan terdapat sanksi yang akan dijatuhkan kepada PNS yang terlibat pelanggaran disiplin dan melakukan banding administratif ke Bampolsek. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Sundari. Ingin bertanya kepada kelompok 5. Sebelumnya kelompok 5 telah menjelaskan bahwa penyalahgunaan jam kerja di lingkungan ASN. Pertanyaannya, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyalahgunaan jam kerja di lingkungan ASN tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liola Fitri R dengan NIM 21042289. Ingin bertanya kepada kelompok 5. Bagaimana administrasi kepegawaian sangat penting bagi suatu organisasi? Sekian, terima kasih. Sekian atas kesempatannya. Baik, pertanyaan dari Suko. Menurut teman-teman, bagaimana cara meningkatkan kinerja pegawai sehingga pegawai lebih mementingkan kinerja dan prestasi daripada mementingkan jabatan dan uang? Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Penetiba, berasal dari kelompok 6. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, sudah sejauh manakah upaya pemerintah dalam menangani permasalahan pegawai publik? Apakah sudah berprogres ataupun belum? Terima kasih. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Administrasi Negara, yaitu Ibu Dr. Anda Jumiati MSI, dan yang saya hormati rekan-rekan semua yang berada dalam forum diskusi kelas pada pagi hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul pada forum diskusi pagi ini. Baik, kami dari kelompok 6 yang saya mewakili sebagai moderator bernama Ahmad Fajar Putra, kemudian rekan saya Sylvia, saya Gina Radika, saya Muhammad Rahman, Dan ada juga salah seorang dari anggota kelompok kami yang berhalangan hadir yang bernama Amia Putri Sandi. Baik, langsung saja saya memberi tahu tentang judul materi dari kelompok kami, yaitu tentang urgensi pelayanan publik setelah pandemi. Dan materi pertama nantinya akan dibacakan langsung oleh Sylvia.
kepada Sylvia, kita persilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu mengenai kondisi ekonomi Indonesia saat pandemi dan setelah pandemi. Sejak Desember 2019, seluruh dunia menghadapi ancaman pandemi baru yang dikenal dengan nama COVID-19 atau coronavirus 2019. Sebagai reaksi negara menghadapi masalah tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan yang membatasi pergerakan manusia atau disebut dengan lockdown, yang menyebabkan berhentinya pergerakan ekonomi dunia dalam skala besar. Krisis ekonomi pada dasarnya bisa bersifat endogen dan eksogen. Dalam kasus pertama, endogen berarti krisis ekonomi tersebut berasal dari sistem ekonomi itu sendiri. Contohnya kasus krisis ekonomi 2007 dan 2008, di mana krisis tersebut muncul akibat dari elemen-elemen ekonomi, atau dalam kasus ini adalah adanya interaksi antara pasar pribadi dan pasar keuangan. Nah, dalam kasus kedua, krisis ekonomi muncul akibat dari fenomena atau peristiwa di luar sistem ekonomi itu sendiri, seperti adanya gempa bumi besar yang menghancurkan kapasitas produksi suatu wilayah atau adanya perang. Nah, namun COVID-19 kita mengalami tipe baru dari krisis ekonomi. Hal ini dikarenakan COVID-19 tidak mempengaruhi secara langsung terjadinya ketidakstabilan ekonomi. Mengapa demikian? Yang pertama itu berbagai jenis kebijakan lockdown dilakukan sejak bulan Februari 2020. Dampak terhadap sistem ekonomi tidak muncul dari virus itu sendiri, melainkan akibat dari kebijakan pemerintah yang muncul untuk melawan virus itu sendiri atau lockdown. Nah, oleh karena itu, kebijakan lockdown mengakibatkan perlambatan ekonomi di berbagai wilayah dunia. Akibat hal tersebut, berbagai negara dunia mengeluarkan kebijakan stimulus untuk melawan dampak negatif lockdown terhadap ekonomi. Kasus COVID-19 terjadi pertama kali di Indonesia pada 2 Maret 2020. Walaupun banyak pengamat secara keliru mengaitkan krisis ekonomi diakibatkan oleh krisis kesehatan dan bukan dengan kebijakan lockdown, pada awal April 54% orang di Indonesia menyatakan bahwa mereka merasa bahwa situasi yang dibawa oleh COVID-19 dapat menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan. Hal ini mengakibatkan masalah ekonomi berubah menjadi masalah kemanusiaan. Terhadap 3 kategori masalah ekonomi yang muncul akibat konsekuensi kebijakan pembatasan tersebut, yaitu yang pertama, gangguan rantai pasok usaha dalam jangka pendek. Yang kedua, banyaknya usaha yang gulung tikar dan pengangguran dalam jangka menengah. Yang ketiga, yang kekericuhan sosial dalam jangka menengah dan jangka panjang. Memahami kondisi perekonomian yang semakin menurun membuat pemerintah mengambil langkah kebijakan untuk mengakhiri lockdown dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan menggantinya dengan kebijakan new normal. Kebijakan new normal adalah masyarakat harus terbiasa menjalankan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam arti bahwa pemerintah mengharapkan adanya perputaran ekonomi lagi sehingga tidak menyulitkan masyarakat. Dalam hal ini, diharapkan tenaga-tenaga kerja yang selama ini mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK dan tenaga-tenaga kerja yang dirumahkan dapat kembali bekerja dan mendapatkan upah bagi keluarga. Mengenai new normal sendiri mengalami 5 fase, yaitu fase pertama dalam tanggal 1 Juni, yaitu industri dan jasa dapat beroperasi dengan protokol kesehatan COVID-19. Namun, mal belum dapat beroperasi kecuali toko penjual masker dan fasilitas kesehatan. Fase kedua yaitu tanggal 8 Juli, yang dimana toko pasar dan mal diperbolehkan untuk beroperasi, namun dengan protokol kesehatan. Fase ketiga yaitu tanggal 15 Juni, mal tetap pada fase 2, namun ada evaluasi pembukaan salon, spa dan lainnya. Tetapi dengan protokol kesehatan COVID-19, sekolah diperbolehkan untuk beroperasi namun dengan sistem C. Fase keempat itu 6 Juli, pembukaan kegiatan ekonomi dengan tambahan evaluasi untuk pembukaan secara bertahap seperti restoran, kafe, bar, dan lainnya dengan protokol kebersihan yang ketat. Dan kegiatan ibadah diperbolehkan dengan jumlah jemaah yang dibatasi. Dan fase kelima itu tanggal 20 sampai tanggal 27 Juli, yang dimana evaluasi untuk 4 fase dan pembukaan tempat atau kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial berskala besar. Baik, terus saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Gina. Selanjutnya materi tentang terima kasih dari Sylvia. Selanjutnya materi tentang kondisi pelayanan akan disampaikan oleh Gina. Baik, kondisi pelayanan di saat pandemi. Di Indonesia, pandemi telah mengubah kebiasaan maupun sistem yang ada. Dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah Indonesia mulai memperlakukan beberapa kebijakan, dimulai dari pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa
atau yang biasa dikenal dengan PSBB untuk daerah yang memiliki angka penyebaran COVID yang tinggi, mulai menerapkan adaptasi kebiasaan baru atau yang dikenal dengan istilah new normal, dan juga mengimbau masyarakat agar melaksanakan 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dalam hal ini, birokrasi harus tetap menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam melaksanakan pelayanan tersebut, pemerintah membentuk organisasi penyelenggara, di mana penyelenggara tersebut adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Walaupun dalam terbatasnya ruang gerak di dalam bidang pelayanan publik, karena harus mengikuti protokol kesehatan, masyarakat harus tetap diberikan haknya sebagai warga negara untuk dilayani. Terdapat 4 hal pokok dilakukan lembaga pemberi jasa pelayanan publik menurut Wisma Yudi dari Ombudsman Republik Indonesia, yaitu yang pertama adalah menyediakan informasi yang jelas mengenai standar pelayanan, yang kedua meningkatkan sistem pelayanan secara online, yang ketiga adaptasi sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan, yang keempat meningkatkan kompetensi pelaksana pelayanan. Dan itu kepada masyarakat. Terima kasih kepada kita. Selanjutnya materi tentang kelemahan dan kelebihan pelayanan publik akan disampaikan oleh Iqbal. Kepada Iqbal, kita persilakan. Terima kasih sudah menonton. Saya akan materi tentang kelemahan dan kelebihan pelayanan publik selama pandemi. Saat COVID-19 berlangsung, pemerintah membuat kebijakan untuk memperlambat penularan virus COVID-19. Dengan adanya kebijakan tersebut, banyak instansi pemerintah penyelenggara layanan publik yang membatasi layanan dan minimalisasi layanan secara online, bahkan sampai mengadakan pelayanan sementara yang menjadi satu fenomena yang harus dilakukan. Pembatasan pelayanan publik ini diberlakukan oleh pemerintah sejak pertengahan bulan Maret 2020 dan menghimbau kepada pegawai untuk melakukan work from home atau work from office. Berlakunya WFA dan WFO tentu akan berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik selama memiliki kelebihan maupun kekurangan, yaitu 1. Mengoptimalkan layanan berbasis elektronik. Kelebihannya, pelayanan dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan transparan. Bahkan para ahli pun berpendapat demikian. Duyanto tahun 2011 menjelaskan bahwa pelayanan berbasis elektronik dapat mempermudah interaksi masyarakat sebagai pengguna layanan kepada instansi penyelenggara layanan serta mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya, Forman tahun 2005 menjelaskan bahwa tujuan pelayanan berbasis elektronik adalah untuk memberikan kenyamanan dan aksesibilitas kepada masyarakat dalam pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, meskipun di tengah pandemi, namun pemerintah telah berupaya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Adapun kekurangan pelayanan berbasis elektronik adalah kemampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan berbasis elektronik. Kemudian optimalisasi pelayanan elektronik kepada daerah yang sulit mendapatkan jaringan internet. Bahkan menariknya karakter masyarakat Indonesia yang lebih menyukai pelayanan secara tatap muka atau langsung, sehingga hal inilah yang semakin memberikan tantangan terlebih pada saat pandemi. Yang kedua, menerapkan e-government. Kelebihannya adalah memudahkan untuk berkomunikasi, memberikan informasi dengan cepat dan mudah bagi masyarakat, perilaku bisnis maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemerintahan. Kekurangannya adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai sistem e-government dan juga belum maksimalnya penggunaan teknologi informasi yang mana seharusnya merupakan sebagai pendukung dalam pelayanan publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Iqbal yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi dari Amia akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai peran pemerintah dalam membangkitkan pelayanan publik setelah pandemi. Di tengah masa pandemi virus corona, ini menuntut banyak masyarakat untuk melakukan adaptasi di dalam kehidupan sehari-hari. Adaptasi ini pun berlaku juga pada penyelenggaraan pelayanan publik. Peningkatan standar pelayanan publik ini akan menjadi salah satu upaya pencegahan penyebaran virus corona. Adapun beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik selama pandemi.
Yang pertama, pemerintah menyediakan informasi secara jelas mengenai standar pelayanan. Sebagian besar penyelenggara layanan telah memiliki media sosial seperti online dan website. Namun seringkali media ini belum dimanfaatkan oleh masyarakat banyak dalam mengenai penyampaian standar pelayanannya. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan sistem penyelenggaraan pelayanan secara online. Sistem penyelenggaraan pelayanan masyarakat biasanya secara offline atau tatap muka, kemudian divariasikan oleh pemerintah kepada media online agar membatasi pergerakan mobilisasi massa agar tidak bertumpuk pada suatu tempat. Kemudian yang ketiga, adaptasi sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan. Sarana, prasarana, dan fasilitas yang selama ini telah ada di lokasi pelayanan tentunya memerlukan penyesuaian, seperti dalam upaya pencegahan menggunakan alat pelindung diri seperti menggunakan APD berupa masker ataupun face shield, menerapkan social distancing atau menjaga jarak pada antrian maupun ruang tunggu, serta menyediakan hand sanitizer dalam setiap sterilisasi secara rutin, baik penyemprotan disinfektan maupun pembersihan pendingin ruangan secara rutin. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan kompetensi pelaksana pelayanan. Berbagai penyesuaian dan adaptasi dilakukan dalam proses pelayanan. Pastinya mendukung hal tersebut terlaksana dengan baik, maka perlu ditingkatkan manajemen sumber daya manusianya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi tentang peran dari AMIA. Selanjutnya dari kelompok kami akan membuka seksi pertanyaan kepada forum diskusi. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Amanda dengan NIM 2104-2116. Saya ingin bertanya kepada kelompok 6, bagaimana pendapat dari penyaji, apakah pelayanan publik berbasis elektronik dan e-government di Indonesia sudah optimal, sedangkan masih terdapat beberapa masyarakat yang terkendala dalam mengakses pelayanan secara elektronik atau e-government. Terima kasih. Baik, saya Minta Jawaban Rusadi dengan ID 10169 bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu apa perubahan pada pelayanan publik yang ada setelah masa pandemi COVID-19. Baik, terima kasih. Baik, moderator, saya ingin bertanya terkait apa solusi yang ditawarkan pemerintah untuk mengubah budaya masyarakat yang biasanya berinteraksi secara offline kemudian beralih ke online dalam mengakses pelayanan publik. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan pertanyaannya. Bagi teman-teman yang bertanya tadi, boleh dikirim pertanyaannya di dalam grup ya. Baik, kami dari kelompok 5 sudah mendiskusikan pertanyaan dari teman-teman tadi, yaitu pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh Katika. Kepada Katika disilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Riona Madani. Pertanyaannya, upaya apa yang dapat dilakukan dalam mengatasi penyalahgunaan jam kerja di lingkungan ASN? Yang pertama, bimbingan teknis yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengaplikasian peraturan yang berkaitan dengan sistem PNS. Yang kedua, memberikan sanksi dan tindakan secara tegas bila mana seorang PNS terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang tujuannya untuk memberikan efek jera dan terapi agar PNS yang lain tidak meniru atau melakukan, dan juga agar tidak melakukan pelanggaran yang hukumannya berat lagi. Yang ketiga, digulirkan jabatan atau melakukan pemberhentian ASN. Yang keempat, menarik akses yang disediakan pemerintah agar dapat memberikan efek jera terhadap ASN tersebut. Bagaimana teman-teman yang lain, ada yang ingin menanggapi atau menambahkan? Jika tidak ada, dikembalikan kepada Leona. Apakah Leona mengerti? Baik, terima kasih kepada bukan soal salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam penyalahgunaan jam kerja di lingkungan ASN, yaitu dengan bimbingan teknis, memberikan sanksi yang tegas, dan menurunkan jabatan. Pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh Amanda. Kepada Amanda disilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Viola. Mengapa administrasi kepegawaian sangat penting
penting bagi suatu organisasi? Jawabannya, administrasi kepegawaian sangat penting karena tujuan utama dari administrasi kepegawaian ialah untuk menyesuaikan beban kerja yang ada dengan jumlah pegawai yang tersedia. Maka dengan hal ini, administrasi kepegawaian sangatlah penting dalam suatu organisasi. Baik, ingin menambahkan atau menanggapi? Jika tidak ada, dikembalikan kepada Riola. Apakah Riola paham dan mengerti? Saya sudah menjawab pertanyaan saya sudah paham. Sekian, terima kasih. Baik, pertanyaan ketiga yang akan dijawab oleh Iqbal. Kepada Iqbal, silahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fajar tentang sejauh mana upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan kepegawaian sudah berprogres atau belum. Menurut saya, penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai segi pelayanan antara lain yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar penduduk masih dirasakan belum seperti yang dihadapkan oleh para stakeholder. Stakeholder artinya semua pihak dalam masyarakat, termasuk individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau peran dalam suatu perusahaan atau organisasi yang saling berhubungan dengan dan terkait. Hal ini dapat dilihat antara lain dari banyaknya pengaduan, keluhan stakeholder baik yang disampaikan secara langsung kepada pimpinan unit pelayanan maupun melalui surat pembaca pada berbagai media massa. Di lain pihak, stakeholder sebagai unsur utama yang dilayani belum memberikan kontrol yang efektif untuk menjadi unsur pendorong dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Malah berusaha menggoda integritas aparatur pemerintah dengan mengambil jalan pintas atas prosedur standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai strategi ataupun cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga pada akhirnya tujuan dari pelaksanaan pelayanan publik itu dapat tercapai dan memberikan tingkat kepuasan kepada stakeholder yang menerimanya. Sekian, terima kasih. Bagaimana teman-teman yang lain, ada yang ingin menambahkan atau menanggapi? Jika tidak ada, dikembalikan kepada Fajar. Apakah Fajar mengerti? Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Iqbal. Saya mendengar dan puas dengan jawaban. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Viko akan saya jawab sendiri, yaitu pertanyaannya, menurut teman-teman bagaimana cara meningkatkan kinerja pegawai sehingga pegawai lebih mementingkan kinerja dan prestasi daripada mementingkan jabatan dan uang. Jadi jawabannya yaitu cara meningkatkan kinerja pegawai dengan cara memberikan reward dan punishment efektif untuk memberikan semangat kepada karyawan agar lebih berkualitas dan memenuhi hak karyawan, menjalin kaitan kekerabatan dan di antara sesama karyawan. Apakah Iko paham? Atau teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Sekianlah hasil diskusi kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, dari kelompok kami akan menjawab dari pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman tadi. Pertanyaan pertama yaitu pertanyaan dari Miftah yang akan dijawab oleh Gina. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Miftah, yaitu perubahan pada pelayanan publik yang ada setelah masa pandemi COVID-19. Saat COVID-19 berlangsung, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan untuk memperlambat penularannya virus COVID-19. Dengan adanya kebijakan tersebut, banyak instansi pemerintah khususnya penyelenggara layanan publik yang membatasi layanan dan yang meminimalisasi layanan secara online, bahkan sampai meniadakan layanan sementara yang menjadi satu fenomena yang harus dilakukan. Salah satu contohnya itu layanan berbasis elektronik. Dengan adanya layanan berbasis elektronik memberikan kenyamanan dan aksesibilitas kepada masyarakat dalam layanan publik. Berdasarkan hal tersebut, meskipun di tengah pandemi, namun pemerintah telah berupaya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Baik, itu jawaban dari pertanyaan dari kita. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan atau menyanggah, silakan. Oh, tidak ada. Jika tidak ada, dikembalikan kepada penanya, di mana kita apakah sudah puas dengan jawaban dari kelompok.
Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya sudah paham dengan jawaban. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Anissa Putri Amanda yang akan dijawab oleh Sylvia. Pertanyaan dari Ori Erlangga akan dijawab oleh Iqbal Rahman. Baik, terima kasih untuk moderator. Dan akan menjawab pertanyaan dari Ori Erlangga. Apa solusi yang ditawarkan pemerintah untuk mengubah budaya masyarakat yang biasa berinteraksi secara offline kemudian beralih ke online? Beralih ke online menjadi solusi bagi pelaku UMKM untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19. Masyarakat banyak belajar secara daring karena penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Beralih ke online menjadi solusi terbaik bagi para pelaku UMKM untuk dapat bertahan dari pandemi COVID-19. Perubahan gaya hidup masyarakat akibat diterapkannya PSBB jadi belajar secara online. Ada beberapa elemen-elemen penting yang harus diperhatikan bagi para pelaku UMKM seperti yang pertama, persiapan katalog produk yang berisikan deskripsi, foto, dan ketersediaan barang. Pembuatan katalog yang menarik dan rapi akan menambah daya beli masyarakat. Yang kedua, alokasi tim untuk eksekusi ke online. Tim yang ini biasanya memiliki tim foto produk, tim desain, grafis, admin sebagai penerima pesanan, tim pengatur laporan keuangan, dan tim packing serta shipping. Yang ketiga, komunikasi yang konsisten. Adanya interaksi dengan calon pembeli sangat penting guna menimbulkan kepercayaan dan kenyamanan. Yang keempat, memanfaatkan platform seperti Google dan Facebook untuk beriklan. Ketika berbisnis secara digital, maka iklan secara digital harus diutamakan. Dan yang terakhir, berkolaborasi dengan bisnis lain. Di ranah digital, kolaborasi antara sesama penjual online akan menambah promosi produk yang kita miliki. Sekian, terima kasih. Baik, itulah jawaban dari Rahman. Persilakan kepada teman-teman semua yang ingin menambahkan ataupun menyanggah dari jawaban Iqbal tadi, dipersilakan. Baik, saya kembalikan kepada penanya Ori Erlangga. Apakah Ori puas dengan jawaban yang diberikan oleh Iqbal tadi? 3. Baik moderator, saya dapat memahami jawabannya dengan baik. Sekian, terima kasih. 3. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Anissa Putri Amanda yang akan dijawab oleh Sylvia. Sylvia, kita persilakan. Anissa Putri Amanda, pertanyaannya itu bagaimana pendapat Bapak dari apakah pelayanan publik berbasis elektronik atau e-government sudah optimal di Indonesia? Sedangkan masih terdapat beberapa masyarakat yang masih terkendala dalam mengakses pelayanan publik secara elektronik atau e-government. Menurut saya sendiri, pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik, termasuk organisasi pemerintahan. Nah, oleh karena itu, pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah atau birokrasi pemerintah harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. Dan pemenuhan terhadap kepentingan publik secara substantif sudah selayaknya memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah tersebut. Namun, pada realitanya, masalah pelayanan publik di lingkungan pemerintahan sudah lama menjadi pusat perhatian masyarakat. Seiring banyaknya kasus pelayanan publik yang dianggap kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ini mengisyaratkan bahwa pemerintah belum menunjukkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat. Pelayanan yang berbelit-belit dan kurang efisiensi, lambat, tidak ramah, serta tidak jelasnya waktu penyelesaian dan tidak jelasnya daya pelayanan merupakan bukti nyata bahwa kualitas pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah masih rendah dan pelayanan publik belum berkualitas. Beberapa faktor penyebab belum berkualitasnya pelayanan publik adalah faktor sumber daya manusia aparatur, organisasi birokrasi, tata laksana, pola pikir, kinerja organisasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, perilaku birokrasi, sistem dan strategi pelayanan pemimpinan yang transaksional, struktur organisasi yang kurang adaptif, perilaku organisasi yang koruptif, lemahnya implementasi kebijakan, dan belum diterapkannya prinsip good governance dan komunikasi birokrasi. Baik, itulah jawaban dari Sylvia atas pertanyaan dari Anissa Putri Amanda. Kembalikan kepada teman-teman semua, apakah ada yang ingin menambahkan ataupun menyanggah jawaban dari kelompok kami? Jika tidak, kami kembalikan kepada penanya yaitu Anissa Putri Amanda. Silakan, apakah Anda
didominasi kepada kepentingan publik atau masyarakat. Tetapi pada kenyataannya saat ini pelayanan publik masih belum memuaskan dan belum optimal dijalankan. Sekian, terima kasih. Terjawabnya dari semua pertanyaan dari teman-teman semua dapat kami simpulkan, yaitu pelayanan publik di era new normal dengan menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan akan berdampak terhadap akses pelayanan kepada masyarakat. Hal ini akan mengurangi intensitas pertemuan antara pemberi dan penerima layanan. Kondisi seperti ini harus dijadikan sebagai sebuah momentum positif dalam mengoptimalkan pelayanan publik yang awalnya dilakukan dengan tatap muka, kemudian beralih ke sistem online menggunakan teknologi informasi. Tentunya peralihan ini juga harus diikuti dengan perubahan mindset masyarakat dengan memberikan sosialisasi ataupun edukasi supaya muncul kesadaran serta pemahaman sehingga menghasilkan output yang efektif dan efisien. Pada era new normal, ini merupakan penerapan protokol kesehatan dengan lebih ketat dan disiplin. Namun faktanya mindset masyarakat berbeda dengan apa yang diharapkan. Masyarakat secara umum masih beranggapan bahwa new normal semua sudah normal seperti sedia kala. Aparatur pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan pola dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan kemampuan manajerial dan pengambilan keputusan, kecepatan, kelincahan, adaptabilitas serta penyesuaian teknologi yang digunakan dan SDM yang dibutuhkan. Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif konsep telekomuting, skema work from home, network service ataupun dengan sebutan lainnya sebenarnya merupakan hal yang lumrah dalam dunia kerja dan perencanaan kota. Konsep WFH ini sebenarnya sudah mulai diterapkan sebagian lembaga atau organisasi pada kondisi normal dan bukan karena adanya pandemi COVID-19. Namun pada saat ini masyarakat secara umum dituntut lebih mengenal WFH ini serta langkah-langkahnya. Baik, demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Dengan berakhirnya kesimpulan ini maka forum diskusi pada kelompok kami tutup. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.